Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kita bersyukur atas nikmat hari baru yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Tak lupa, kita juga bersyukur atas setiap pengalaman hidup yang boleh kita terima di hari kemarin. Apapun yang telah kita alami, Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Saat ini, kita masih berada di masa prapaskah, masa pertobatan, masa retret agung. Hal utama yang perlu kita sadari adalah kerahiman Allah begitu besar bagi umatnya. Maka dari itu, janganlah malu untuk bertobat. Janganlah malu untuk mengakui semua dosa dan salah kita di hadapan Allah, agar hati kita semakin layak dan pantas menyongsong puncak karya keselamatan Allah bagi kita. Saudara-saudari terkasih, apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bagaimana kita akan merenungkan serta mengamalkannya dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari hening sejenak, menyiapkan hati kita untuk mendengar sapaannya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka,
Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, orang-orang Galilea menyambut Yesus karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus. Mereka melihat dan menerima Yesus sangat berbeda dengan pengalaman Yesus sebelumnya yang ditolak di negerinya sendiri. Maka kemudian kita tahu bahwa rahmat akan turun di tempat yang menerimanya. Dan mujizat akan terjadi bagi mereka yang percaya. Hal ini mengingatkan kita bahwa siapapun punya peluang untuk mengalami rahmat dan kasih Allah. Di sisi lain, juga mempunyai kecenderungan untuk menolak rahmat itu. Pegawai istana yang anaknya sedang sakit dan hampir mati datang kepada Yesus meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya. Yesus berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Apakah pegawai istana itu adalah orang yang mencari Yesus? Karena Yesus pernah membuat mujizat di tempat itu. Jika sebelumnya tidak ada mujizat di tempat itu, akankah ia datang kepada Yesus? Tidak keluar jawaban ayah itu. Ia hanya meminta penuh harap, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Maka kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Umat beriman yang terkasih, seandainya pegawai istana itu tidak percaya, maka ia akan tetap memaksa Yesus untuk ikut bersamanya. Tetapi ia pulang tanpa Yesus. Ia pulang dengan harapan akan kata-kata Yesus. Menaruh harapan seutuhnya kepada Tuhan adalah suatu bentuk kepercayaan yang tulus. Maka kemudian ia mendengar anaknya sembuh tepat saat Tuhan mengatakannya. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya mengalami rahmat tanpa kehadiran fisik Tuhan menghantar ia pada kepercayaan. Mengalami kebaikan Tuhan setiap hari juga mestinya menghantar kita pada kepercayaan yang sama. Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, buktikanlah kiranya janji-Mu dan dengarkanlah kami yang berseru mohon bantuan-Mu. Semoga segala sesuatu yang kami lakukan ditopang oleh iman kepadamu, sebagaimana diajarkan kepada kami oleh Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.